Pemirsa, lalu bagaimana membaca langkah Presiden Donald Trump yang berubah dalam hitungan jam? Kita akan bahas bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri periode 2019 hingga 2022, Mahendra Siregar, melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Mahendra. Baik, Pak Mahendra, boleh mohon maaf untuk di-unmute audionya? Oh iya, terima kasih mengundang saya. Selamat pagi. Baik, terima kasih kembali sudah bergabung. Pak Mahendra, ini langsung saja terkait dengan langkah Trump untuk kemudian bisa melakukan gencatan senjata, bernegosiasi bersama dengan Iran dalam waktu 14 hari ke depan, selama 2 pekan ke depan. Anda membacanya ini sebagai strategikah atau sebagai apa kita memaknainya? Kalau saya memaknainya, ini merupakan sebagai exit strategi dari Trump dan dalam hal ini Amerika Serikat yang paling bisa sedikit kerugiannya atau risikonya dibandingkan dua opsi pilihan lainnya. Jadi selain perundingan, saya melihat sebelumnya, saya sudah sampaikan juga pada wawancara sebelumnya, opsi yang ada untuk Trump adalah perang all out dengan Iran, dengan risiko korban akan meningkat tinggi, termasuk kemungkinan penerjukan pasukan ke darat, maupun juga menghancurkan berbagai instalasi militer dan sipil, tapi pembalasannya kepada negara-negara Teluk dan juga kepada Israel oleh Iran akan sangat berisiko. Jadi itu pilihan opsi kedua ya. Opsi ketiga adalah secara sepihak Amerika atau Trump mengklaim bahwa dia sudah mencapai semua target di Iran, sudah menang, dan untuk itu dia bisa keluar dari Iran. Nah, saya melihat opsi kedua, ketiga ini berisiko, karena opsi ketiga ini bisa tinggi risikonya. Kita bayangkan Amerika dan Trump akan dicemooh bahwa itu adalah self-proclaimed winning gitu ya. Nah, jadi opsi pertama perundingan ini adalah yang memang risikonya paling kecil dan saya rasa paling cocok juga dengan Trump yang dengan begitu masih tetap memegang kartu kontrol terhadap apa yang berjalan dalam beberapa waktu ke depan ini. Baik, oke Pak Mahendra, tapi ternyata dalam gencatan senjata ini masih ada serangan yang terjadi. Kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu Pak Mahendra. Pemirsa tetaplah bersama kami, masih di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala chef Devin. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pagi ini kita masih akan tanyakan lagi bersama Bapak Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2019-2022. Pak Mahendra, jadi yang menarik adalah dalam gencatan senjata ini ternyata kemarin kita lihat ada serangan yang diklaim ini adalah yang termasif yang dilontarkan dari Israel menuju ke Lebanon. Alasannya karena ada Hizbullah di sana. Sedangkan kita tahu selama ini Hizbullah dan Iran punya hubungan yang positif selama ini, sangat dekat. Bagaimana Anda melihat ada serangan dalam gencatan senjata ini? Ya, memang gencatan senjata 2 minggu ini juga rawan ya terhadap kelangsungannya karena antara lain tadi banyak interpretasi sebenarnya gencatan senjata yang dilakukan dan disepakati itu ya apa. Kalau membaca sosmednya Trump mengenai gencatan senjata ini, yang kita dapat artikan salah satunya adalah tidak melakukan penyerangan kepada infrastruktur dan fasilitas-fasilitas sipil. Karena kan sebelumnya dia mengancam akan memusnahkan barangkali ya peradaban Iran dalam arti masyarakat sipil, dan sebelumnya juga kita dengar mau menghancurkan instalasi listrik, instalasi desalinasi air, kesehatan dan sebagainya. Nah, satu interpretasi adalah fasilitas dan infrastruktur sipil itu yang tidak boleh diserang ya, dan sebaliknya oleh Iran. Itu pertama. Kedua, Iran sendiri menafsirkan bahwa ini mencakup keseluruhan poin yang dia sampaikan kepada Amerika melalui Pakistan, di mana di dalamnya memang mencakup bukan hanya Iran sebagai satu pihak, tetapi juga pihak-pihak proksisnya, yaitu
Hizbollah di Lebanon, ataupun Houthis di Yemen, ataupun masyarakat Syiah di Irak. Nah, jadi itu interpretasinya dia. Nah, ketiga, Israel. Nah, Israel ini bisa memanfaatkan loopholes ya, atau bolongnya dalam suatu kesepakatan yang tidak jelas sebenarnya, kan ini juga semuanya dilakukan dengan begitu cepat dan tidak cukup transparan. Dia memanfaatkan loopholes itu, di samping juga mungkin maksudnya memang ingin mensabotase seluruh proses gencatan senjata ini. Jadi banyak interpretasi yang bisa kita lakukan ya, tapi kami tidak punya kemampuan untuk menentukan sebenarnya mana yang paling benar ya. Itu hanya beberapa skenario saja. Ya, Pak Mahendra, yang juga menarik dari proses atau saat ini gencatan senjata 2 pekan yang kita lihat sekarang antara AS dan juga Iran adalah adanya proposal 10 poin yang diajukan oleh Iran kepada Amerika Serikat. Ada beberapa poin yang cukup menarik perhatian saya. Misalnya ada poin berlanjutnya kontrol Iran atas Selat Hormuz. Kemudian Iran juga meminta pembayaran kompensasi untuk Iran karena banyak fasilitas vital yang juga rusak. Penarikan pasukan AS dari Timur Tengah. Kalau poin-poin ini kira-kira cukup realistiskah untuk Amerika Serikat bisa mewujudkan? Atau mungkin ada potensi rawan tadi, bisa saja Donald Trump berubah lagi nanti di kemudian hari? Ya betul, dalam kondisi normal hal itu jelas sangat sulit ya, atau tidak mungkin lah bisa diterima oleh Amerika Serikat dan Presiden Amerika Serikat manapun ya. Dari kacamata kepentingan strategik geopolitiknya maupun juga dari kawasan di Timur Tengah yang merupakan tentu kawasan penting terutama karena sumber migas. Tetapi dalam kondisi yang memang unik pada saat ini, bisa saja tidak semua, tapi beberapa poin tadi disepakati atau ada ruang untuk perundingan lebih lanjut. Misalnya untuk Hormuz, itu dalam kondisi normal mestinya tidak bisa diterima karena undang-undang ataupun hukum laut internasional, UNCLOS ya, United Nations Convention on Law of the Sea, itu mengatakan bahwa negara-negara yang berada pada jalur lintasan seperti selat di Hormuz atau selat di Malaka itu tidak punya kewenangan untuk menutup dan membuka dari selat itu, apalagi juga menarik tol begitu ya, tapi justru harus memberikan hak kepada kapal melintas yang memang dengan tujuan-tujuan damai atau freedom of navigation itu dalam pasalnya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada hak itu. Nah, tapi yang terjadi sekarang bukan saja Iran menganggap dan melaksanakan bahwa ini haknya untuk membuka menutup dan memilih siapa yang boleh lewat dan meminta tol, tapi malah Amerika Serikat dari sinyal yang awalnya mengatakan ya malah dia ingin kerjasama dengan Iran untuk mengatur Hormuz Strait ya. Nah, ini lebih bingung lagi kita ini, jauh sekali dari kesepakatan atau konvensi yang saya sebutkan tadi ya. Tapi ini adalah hal-hal yang memang sangat luar biasa terjadi saat ini. Sehingga apapun yang sebelumnya tidak masuk akal dan tidak bisa terbayangkan dalam kondisi normal, kaidah-kaidah hukum yang berlaku internasional dan global dihormati, bisa saja terjadi dalam kondisi seperti ini. Apalagi pada akhirnya ini merupakan kesepakatan bilateral antara Iran dan Amerika Serikat yang tidak melibatkan PBB, tidak melibatkan masyarakat internasional. Jadi betul-betul dari kepentingan mereka saja. Nah, mengenai yang penutupan basis dan fasilitas pangkalan militer di Amerika Serikat di negara-negara Teluk, itu kecil sekali kemungkinannya, walaupun bisa saja justru dorongannya datang dari negara-negara Teluk sendiri. Karena ternyata basis pangkalan militer itu tidak memberikan jaminan keamanan bagi negara Teluk, malah menimbulkan risiko menjadi tumpuan serangan Iran. Nah, yang ketiga soal kompensasi ganti rugi, apakah itu akan berdiri sendiri, apakah itu merupakan bagian dari pencabutan sanksi-sanksi ekonomi dan keuangan yang terjadi selama ini Iran. Jadi semacam tukar tambah lah gitu, antara ganti rugi dengan pencabutan sanksi, ya kita harus lihat perjalanan dari perundingan itu sendiri ya. Tapi ini masih sangat rawan, masih sangat cair, dan pada setiap saat masih bisa berubah cepat
Hanya kalau dari kacamata kepentingan Amerika Serikat, kembali saya bisa tekankan bahwa perundingan adalah way out, ya, atau istilah lain yang sering dipakai adalah off ramp dari Trump yang paling memungkinkan pada saat Baik. ini. Pak Mahendra, tadi Anda sempat singgung soal Selat Hormuz, dan ini kan semakin jauh dari UNCLOS karena seperti seakan-akan ini adalah hanya diskusi bilateral antara Iran, keputusan bersama Iran dan juga Amerika Serikat. Tapi seberapa besar nantinya bargaining point dari Selat Hormuz ini bisa membuat terjadi perdamaian yang lebih panjang lagi atau berkelanjutan antara Amerika Serikat dan juga Iran, Pak? Kalau ini saya anggapnya sebagai salah satu ya game changer lah. Apakah akan lanjut atau tidak ya? Kalau Iran diberikan hak atau diakui haknya ya oleh Amerika Serikat, bukan oleh internasional, oleh Amerika Serikat untuk melakukan pengamanan, pengaturan yang ketat terhadap Selat Hormuz, maka Iran akan lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan poin-poin lainnya mencari resolusi dengan Amerika. Tetapi di lain pihak, kalau itu tidak diperkenankan, ya mungkin dia akan menekan di poin-poin lain ya, seperti tadi ganti rugi, pencabutan sanksi, penghentian bantuan kepada sekutu Amerika di negara Teluk dan penutupan pangkalan dan fasilitas militer sana, dan juga janji tidak akan pernah diserang lagi. Nah, jadi semua itu dalam satu paket melihatnya, bagian dari perundingan. Tapi mesti diingat ya, perundingan sendiri belum mulai. Yang kita lihat ini adalah gencatan senjata yang harapannya menuju kepada perundingan. Lalu perundingannya seperti apa? Nah, itu nanti satu episode lagi. Jadi masih panjang ini ceritanya. Baik, ini masih panjang, kita juga akan masih melihat karena nanti delegasi kedua negara akan diundang ke Islamabad untuk mendiskusikan hal ini. Kita akan sama-sama nantikan nantinya apakah ini akan berujung pada perundingan yang sama-sama tercapai kesepakatan. Kita lihat nanti. Terima kasih Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia 2019-2022 Mahendra Siregar telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih Pak Mahendra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.